Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bersama tentang ekosistem. Mari kita simak video berikut ini. 1. Ekosistem. Problematika ekosistem di dunia pada saat ini banyak mengalami perubahan. Perubahan ekosistem yang ada di bumi ini terjadi karena beberapa hal yang disebabkan oleh alam dan juga manusia. Di lingkungan masyarakat sendiri banyak sekali terjadi problematika pada ekosistem sekitar, seperti longsor yang terjadi karena pergeseran tanah yang ada di dataran tinggi, ataupun problematika yang paling sering terjadi di Indonesia yaitu kebakaran hutan. Kebakaran hutan dapat terjadi disebabkan oleh dua hal, yaitu kemarau panjang yang berakibat pada hutan yang mulai kekeringan. Biasa juga terjadi karena manusia yang ingin mendapatkan lahan akan tetapi dengan menggunakan cara membakar hutan. Kebakaran hutan sendiri akan berdampak panjang pada kehidupan manusia di masa depan. Kurangnya hutan pada suatu daerah ataupun tempat yang dapat menyerap air secara banyak akan berakibat pada kerusakan lingkungan seperti banjir dan longsor. Jadi, apa yang kamu ketahui tentang ekosistem? Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitar. Ekosistem yang ada di dunia terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem alam dan ekosistem buatan. Ekosistem alam terdiri atas semua ekosistem yang berasal dari alam, bukan buatan manusia yang terbagi menjadi ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air sendiri terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Dan ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Bendungan atau sawah merupakan salah satu contoh dari ekosistem buatan manusia. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu merupakan makhluk hidup tunggal. Misalnya seperti berikut ini. Contoh individu seperti seekor kumbang, yang kedua seekor lebah, dan yang ketiga seekor kupu-kupu. Masing-masing hewan tersebut adalah tunggal. Nah, masing-masing individu tadi tinggal di suatu tempat. Tempat suatu makhluk hidup tinggal dan berkembang biak dinamakan habitat. Populasi adalah kumpulan dari individu sejenis yang menempati suatu tempat tertentu. Contohnya ada 4 ekor itik. 4 ekor itik ini termasuk populasi. Selanjutnya, komunitas. Komunitas diartikan sebagai populasi makhluk hidup yang hidup di suatu daerah tertentu. Jadi, komunitas ini kumpulan dari beberapa populasi makhluk hidup. Contohnya, seperti gambar berikut ini, di mana sebuah hutan itu ada banyak sekali hewan, tumbuhan, dan lainnya yang hidup di suatu daerah. Nah, ini disebut komunitas. Setiap makhluk hidup yang ada di bumi ini tentunya mengalami proses kehidupan. Proses kehidupan terjadi pada manusia, hewan, tumbuhan, dan seluruh makhluk hidup yang ada di alam. Dalam proses kehidupan makhluk di alam tentunya membutuhkan banyak hal, seperti kebutuhan untuk melangsungkan kehidupan di alam.
Ini ada salah satu contoh ciri makhluk hidup, yaitu bernapas, bergerak, membutuhkan makanan atau nutrisi, tumbuh dan berkembang biak, peka terhadap rangsangan, melakukan metabolisme, mengeluarkan zat-zat sisa, dan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya atau adaptasi. Sedangkan yang terakhir, proses kehidupan makhluk hidup yang terjadi di alam yaitu merupakan bentuk simbiosis antara makhluk hidup dan alam. Simbiosis yang ada di alam sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, simbiosis mutualisme adalah simbiosis yang saling menguntungkan antara makhluk hidup satu dengan lainnya. Contohnya bunga dengan lebah. Yang kedua, simbiosis paratisme, yaitu simbiosis yang hanya menguntungkan satu makhluk hidup dan merugikan makhluk hidup lainnya. Contohnya tanaman benalu. Dan yang terakhir, poin ketiga yaitu simbiosis komensalisme adalah simbiosis yang menguntungkan salah satu makhluk hidup, sedangkan makhluk hidup yang lain tidak merasa dirugikan dan diuntungkan. Contohnya ikan hiu. Itu tadi materi tentang ekosistem dan proses kehidupan. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya buat kita semua. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.